Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Rifai. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Devi Lestari. Perkenalkan, nama saya Deva Lestari. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan bahasa Indonesia, digunakan sebagai sarana budaya dan sarana berpikir. Oleh karena itu, peran bahasa Indonesia sangatlah penting. Yang kedua, tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui peristiwa penting mengenai bahasa Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia. Bab 2, pembahasan. A. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu telah digunakan pada masa 683 Masehi sampai dengan 686 Masehi. Awal penamaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia berawal dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, diumumkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1945 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang sejak zaman dahulu digunakan sebagai bahasa penghubung. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara saja, melainkan juga di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu masuk ke pelosok Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Islam di Nusantara. Berkembangnya bahasa Melayu di Indonesia mendorong persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. B. Peristiwa-peristiwa penting bahasa Indonesia. Tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan pusat bacaan yang berjudul Pusat Bacaan Rakyat. Tahun 1927, Datuk Karjo menggunakan bahasa Indonesia di dalam pidato pertamanya. Tahun 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan bahasa Indonesia. Juni 1938, Indonesia pertama kongres di Solo. Tahun 1945, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tahun 1983, memperingati Sumpah Pemuda ke-55. Tahun 1998, Kongres pertama kali di Jakarta dengan mengundang Dewan Penasehat Bahasa. C. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi sekaligus bahasa resmi Republik Indonesia dan juga sebagai bahasa persatuan bangsa. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional meliputi 4 aspek, yaitu 1. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. 4. Seluruh bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. D. Bahasa Indonesia sebagai media komunikasi. Pada dasarnya, bahasa adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan komunikasi. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi di setiap daerah berbeda, tetapi kita di Indonesia disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa negara dan bahasa nasional, seperti yang tercantum pada Sumpah Pemuda yang memiliki arti bahasa Indonesia digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi secara langsung, kita dapat bertatap muka secara langsung kepada lawan bicara.
Sedangkan secara tidak langsung kita dapat menemui pada simbol-simbol tertentu seperti simbol rokok dengan silang yang memiliki arti dilarang merokok. Kesimpulan, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia telah ada sejak abad ke-8. Dari bahasa Melayu yang telah lama digunakan bukan hanya di daerah Nusantara tetapi di Asia. Awal pencipta bahasa Indonesia digunakan sebagai jati diri bangsa adalah sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mengumumkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pasca kemerdekaan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.